Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai notasi sigma. Pasti teman-teman sudah tahu kan notasi sigma itu yang bagaimana. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal cara cepat untuk menghitung notasi sigma. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah paham dan juga ada yang belum paham. Mungkin juga udah pada lupa ya notasi sigma itu yang bagaimana. Nah ini notasi sigma itu seperti ini. Kita akan menjelaskan beberapa contoh soal. Yang pertama itu, untuk notasi sigma ini dibacanya yaitu nilai 5 untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 9. Kayak gitu ya teman-teman dibacanya. Nah, untuk pengerjaan nomor 1 ini kita langsung kalikan saja. Ini sama dengan, nah ini kita langsung kalikan 5 dikali dengan batas atas yaitu 9. Maka 5 dikali 9 sama dengan 45. Sekarang untuk contoh soal nomor 2, yaitu 5 untuk I sama dengan 4 sampai dengan I sama dengan 9. Caranya yaitu sama dengan, 5 dikali dalam kurung batas atasnya berapa teman-teman? 9. Nah, karena di sini batas bawahnya lebih dari 1 yaitu 4, maka angka sebelum 4 yaitu 3. Berarti ini 9 dikurangi 3. Maka 5 dikali 9 kurangi 3, 6 sama dengan 30. Nah, lalu untuk contoh soal yang ketiga yaitu untuk nilai I untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 10. Nah, untuk ini caranya yaitu sekarang kita lihat batas atasnya yaitu 10. Maka ini 10 dikali, 10 karena batas bawahnya berapa teman-teman? Batas bawahnya 1, maka 10 tambah 1 sama dengan 11 dibagi 2. Jadi ini bisa dicoret, dapat 5. 5 kali 11 sama dengan 55. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 4. Untuk contoh soal nomor 4 ini yaitu nilai I pangkat 2 untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 10. Ini soalnya hampir sama ya teman-teman dengan nomor 3. Cuman yang membedakan di sini nilai I-nya yaitu I pangkat 2. Caranya seperti ini. Ini caranya yaitu batas atasnya yaitu berapa teman-teman? 10 dikali, setelah angka 10 karena batasnya 1 berarti tinggal tambahkan aja 10 tambah 1 11 dikali ini. Nah, perbedaannya di sini teman-teman. Ini 10 ditambah 11 sama dengan 21 dibagi, kalau yang tadi dibaginya 2. Nah, bedanya karena ini pangkat 2, ini dibaginya 6. Nah, sama dengan ini bisa dicoret nih. Coret 2 ini dapat 3, ini 5. Nah, ini juga masih bisa dicoret nih teman-teman. Ini coret, ini dapat 7. Lalu 5 dikali dengan 11 sama dengan 55 dikali 7 sama dengan berapa teman-teman? 7 dikali 50, 35.
350, 7 kali 5, 35, jadi 385. Lalu selanjutnya contoh soal yang nomor 5. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, untuk contoh soal yang nomor 5 ini, di sini sudah ada nilai K untuk K sama dengan 5 sampai dengan K sama dengan 10. Masih ingat caranya sama tadi? Caranya ini sama-sama, cuman nah, lihat, karena ini batas bawahnya yaitu 5, maka kita harus mencari jarak antara batas bawah dengan batas atas, yaitu 5. Jarak antara 5 sampai 10 berapa teman-teman? 6 ya teman-teman, karena cara menghitungnya yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 6. Kita tulis 6 dikali. Nah, lalu sekarang kita tinggal jumlahkan antara batas atas dan batas bawah, yaitu 10 tambah 5 sama dengan ya 15 dibagi 2. Nah, ini bisa dicoret nih. Coret dapat 3. 3 kali 15 45. Mudah kan? Nah, selanjutnya yaitu nomor 6. Untuk nomor 6, nilai K pangkat 2 untuk K sama dengan 4 sampai dengan nilai K sama dengan 10. Nah, di sini cara hitungnya yaitu batas atasnya 10, maka 10 dikali. Setelah angka 10, 11 ya. Sekarang 10 tambah 11 sama dengan 21 dibagi berapa? 6 ya teman-teman, karena ini pangkat 2. Kalau pangkat 2 dibaginya 6. Sekarang, nah, karena ini batas bawahnya itu lebih dari angka 1, yaitu 4, maka kita kurangi. Nah, kurangi sebelum angka 4 yaitu ya angka 3, maka 3 dikali setelah angka 3 4. Sekarang kita tambahkan 3 tambah 4 7, maka dikali 7 dibagi dengan 6. Nah, ini bisa dicoret nih. Coret dapat 3, ini dapat 5. Dan ini juga bisa dicoret nih. Coret ini dapat 7. Nah, terus sekarang ini dulu nih. Ini kita coret, ini bisa dicoret ya. Coret, ini dapat 2. Ini masih bisa coret lagi nih. Coret, ini dapat 2. Sekarang 5 kali 11, 55 dikali 7 sama dengan 385. Minus 2 kali 7 sama dengan 14. 385 dikurangi 14 sama dengan 371. Nah, gimana? Lanjut ya teman-teman. Sekarang lanjut contoh soal nomor 7. Untuk contoh nomor 7 ini yaitu nilai 2P pangkat 2 ditambah 3P dikurangi 10 untuk P sama dengan 1 sampai dengan P sama dengan 6. Cara kerjanya yaitu ini, kita cari dulu, kita kerjakan yang 2P pangkat 2 yaitu 2 dikali, sekarang yang P pangkat 2 tadi caranya yaitu batas atas 6 ya. Nah, batas atas karena ini batas bawahnya 1, maka setelah angka 6 yaitu 7. Sekarang kita jumlahkan 7 tambah 6 sama dengan 13 dibagi 6. Nah, terus ini untuk yang 2P pangkat 2 ya teman-teman.
sekarang ditambah 3P. 3P berarti 3 dikali P-nya itu batas atasnya 6. Nah, 6 ditambah 1 batas ini nih, batas atas sama batas bawah 6, jadi tambah 1 7 kali 7 dibagi 2, bukan dibagi 6. Karena kenapa teman-teman? Karena nilai variabel P-nya tidak pangkat 2. Sekarang sang 10 minus 10, karena ini konstanta, maka ini tinggal dikalikan dengan batas atas yaitu 6. Nah, sama dengan, nah sekarang ini bisa dicoret ya teman-teman. 6 coret 1. Sekarang yang ini dulu, lihat dulu, ini bisa dicoret juga nih, coret 3. Nah, sama dengan ini 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 dikali 13 sama dengan 182. Terus ditambah yang ini 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 7 63. Terus yang ini minus 10 dikali 6 sama dengan 60. Lalu kita jumlahkan semuanya sama dengan, nah ini kita tinggal, karena ini bentar gurem. Nah, ini 63 dikurangi 60 sama dengan 3. Sekarang tinggal tambahkan 183 ditambah 2 sama dengan 185. Lanjut ya, contoh soal yang terakhir. Ini ada nilai n pangkat 2 min 5n untuk n sama dengan 3 sampai dengan n sama dengan 8. Caranya sama kayak tadi ya teman-teman. Masih ingat gak nih? Harus ingat dong. Nah, gimana caranya nih? N pangkat 2. Sekarang lihat batas atasnya berapa? 8. Maka 8 dikali, setelah angka 8 yaitu 9. Nah, sekarang 8 ditambah 9 sama dengan 17. Lalu dibagi berapa? 6. Kenapa 6? Karena n-nya pangkat 2. Nah, belum selesai ya. Ini belum ke min 5n. Karena lihat nih, ini batas bawahnya 3, lebih dari 1. Maka ini dikurangi. Nah, sebelum angka 3 yaitu 2. Terus setelah angka 2, 3 dikali 3. Sekarang kita jumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka dikali 5 dibagi dengan 6. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita ke yang 5n. Untuk biar teman-teman gak pusing, gak bingung, kita kasih kurung aja ya teman-teman untuk membedakannya. Nah, baru sekarang kita ke 5n minus. Nah, 5n berarti 5. Nah, lihat ini, karena ini batas bawahnya 3, maka kita harus mencari jarak antara batas bawah dan batas atasnya, yaitu jarak 3 ke 8 yaitu berapa? 5 ya. Maaf teman-teman, bukan 5 tapi 6. 6. Cara hitungnya gimana teman-teman? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 6 dikali, sekarang kita jumlahkan antara batas atas dan batas bawah yaitu 8 ditambah dengan 3 sama dengan 11 dibagi 2 sama dengan, ini bisa dicoret nih, coret dapat 3, ini dapat 4. Ini juga bisa dicoret nih, coret habis ya 1, coret ini 3.
sekarang kita lihat yang ini dulu, yaitu ini coret sama dengan coret dapat 2. Ini yang keduanya masih bisa dicoret, coret. Jadi 1, 1, 2. Sekarang 5. Nah, sekarang lihat yang ini dulu. Ini 2, ini bisa dicoret, ini coret dapat 3. Sekarang 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dikali 17 sama dengan 10 kali 17, 170. Terus 2 kali 17, 34. Berarti 204. Minus. Nah, sekarang ini 1 ke 1 dikali 5, 5. Nah, dikurangi lagi. Ini kurangi lagi. Sekarang ini 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 dikali 11 sama dengan 165. Nah, ini kita nih ini karena ini minus, ini bisa ditambahkan biar gampang menghitungnya. Jadi 170. 204 dikurangi 170 sama dengan 34. Gimana teman-teman? Mudah kan? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus berlatih. Mungkin hanya itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.